Balik lagi bersama kita bertiga di Sepertiga Malam. Episode kali ini gak kalah seru dari episode sebelumnya nih. Kita mau bahas piramida. Langsung aja kali ya. Iya. Kemarin kan emang kita udah spill tuh ya. Mau bahas piramida. Kita udah janji nih, kita bakalan lanjutin tuh piramida. Piramid yang terkenal, yang terbesar itu di mana nih, yang berada di mana? Ya piramida Agung Giza di Mesir. Iya. Kan piramida banyak tuh. Bahkan bilang Gunung Padang tuh bisa dikategorikan piramida juga ya. Iya. Ada dah banyak macam-macamnya piramida. Nih nanti ditampilin lah ya. Piramida macam-macamnya. Itu kan dibangun sejak ribuan tahun yang lalu. Iya. Struktur piramida itu kan dari jutaan balok batu. Nah, balok batu itu kayak gimana sih bentuknya dan buatnya kayak gimana ya? Ya emang kalau kita mikir gimana sih ya cara bikin balok batu gitu ya. Ya kalau yang gua tahu kayak kita bikin batu bata, lembek dulu kita lihat. Logikanya di situ doang. Tapi logikanya lagi itu kalau bahasanya tuh kayak cetakan ya. Ya cetakannya semana anjir, segede banget itu ya. Presisi gitu bentuknya. Nah itu dia. Makanya. Nah itu dia yang bikin apa? Masih misteri apa gimana? Iya jadi konspirasinya ada yang bilang dibikin sama alien. Soalnya karena dipikir manusia nggak bakal mampu gitu bikin bangunan kayak gitu ya? pada saat teknologi belum ada. Karena itu batu kan ya, bukan Batu, tanah liat iya, kan. satu blok katanya bisa tonan, berat banget. Kalau logika kita teknologi zaman dulu, itu mah batu digeret kali ya. Paling pakai apa sih kayu-kayu kali Tapi digelindingin. juga katanya juga nggak lama juga bikin piramida itu hampir ribuan tahun katanya, lama banget bikinnya. Beberapa Udah gitu gue dengar sumber batunya itu katanya jaraknya dari lokasi batu ke tempat piramida itu katanya ratusan kilometer. Masa iya batu dibawa ratusan kilo buat bangun kayak gitu doang? Manusia ya? Iya, pakai manusia gitu, belum ada teknologi. Batunya estafet kali Bi. Bisa jadi. Sampai pakai apa kayak berat banget anjir. Nggak ada sama orang estafet gitu bagi-bagi itu sampai piramida. Batu-batu batako. Ya pokoknya kalau mau dicocok login ke data-data zaman dulu, ya mungkin karena dulu era-era dulu tuh masih orang gede-gede. Gede-gede ya. Bahkan dibilangnya Nabi Adam itu dulunya 30 meteran. 6 hasta tuh bro. 30 meter. Anjir gede banget cok. 30 meter. Ya pokoknya bisa jadi sih kalau emang 30 meter lah. Tapi itu satu baloknya itu udah gede banget ya. Nah piramid yang udah jadi tuh ya katanya kan memiliki hubungan dengan posisi bintang tuh, konspirasinya gimana tuh? Iya tuh, dia bintang Sabu Orion, gue lupa lagi. Iya dia emang anehnya tuh gini, kok dia piramida itu kok bisa sejajar sama Posisi bentuk 3 bintang itu bintang Orion ya. Pokoknya itu dah. Anehnya gitu tuh. Padahal zaman dulu belum ada teknologi buat nyamain gitu kan. Iya, zaman sekarang banget itu mah untuk nyamainnya gitu kan. Oh menjadi objek penelitian arkeologi mungkin kali ya. Apanya nih konspirasinya maksudnya? Ya kalau konspirasi mah macem-macem lah ya. Piramida ya bisa jadi juga dibilangnya dulu itu sebagai tempat penelitian astronomi gitu kan. Ya gitu. Sama tempat raja-raja. Iya. Kalau tadi arkeologi ya? Iya, arkeologi mah itu mah yang ini ya enggak apa sih nemuin fosil ya? Gua nggak mau jadi astronomi. Ya bisa jadi juga kan berhubungan sama bintang-bintang kan. Iya kalau ke arkeologi jadi ke ranah makam kali, piramida sebagai makam. Tapi kalau emang disambunginnya ke sejajar para bintang 3 bintang itu ya bisa jadi ya dulu itu jadi tempat yang buat meneliti astronomi. Tapi yang gue bikin bingung nih Pi, rata-rata piramid yang ditemuin rata-rata segitiga gitu.
ya kayak Gunung Padang kan bentuknya segitiga. Terus di Meksiko juga ada tuh piramid yang suku Maya. Oh, piramid yang selain di Mesir itu ya? Iya, itu bentuknya rata-rata segitiga gitu, Bi. Itu Pertanyaan iya, kenapa pertanyaannya segitiga sih? segitiga. Padahal kan zaman itu belum ada komunikasi. Bikin bangunan yuk segitiga semua kan gitu kan. Padahal dari Meksiko ke Mesir kan jauh. Tapi kok bisa gitu satu bangunan buat para raja gitu biasanya pasti segitiga. Mungkin udah ada kerjasama kan para raja berbagai wilayah. Ini kalau bicara secara ilmiah kali ya, bukan konspirasi ya. Ya ini ya. Karena kan bangunan yang paling mudah dibangun kokoh itu bentuknya Dia mengerucut ya. Iya. Mengerucut Jadi ke atas. gedenya di bawah, kan makin tinggi kan apa sih beban? Pondasinya ya. Iya, alasnya itu kan Alasnya gede. harus besar gitu. Ya, Makanya mungkin itu kayak kali ya. kayak apa sih menara-menara juga kan pasti kan di bawahnya gede dulu ntar lama-lama. Kerucut. Kayaknya udah standar dulu ya. Iya. Ya mungkin itu. Cara Piramida juga terhubung sama peradaban Atlantis. Ini gimana sih? waduh berat banget sih kalau peradaban Atlantis itu kan sebenarnya masih simpang siur dia adanya di mana ya. Bahkan ada yang ngeklaim adanya di Indonesia lah. Iya, ada yang Tapi bilang ya gitu. ada yang ngeklaim juga ya Atlantis itu di daerah-daerah Timur Tengah. Itu Atlantisnya sendiri tuh harus dibedah lagi tuh sendiri tuh di satu sesi sendiri. Iya, cuman kalau kita cocok logiin piramida itu bagian dari keberadaan Atlantis tuh kayaknya kurang sih. Kurang make sense karena Atlantis itu yang subur segala macam, kok piramida tuh ya Kering. iya kan Kering kelontang ya. di gurun kayak nggak rada masuk akal sih kayak gitu. Kalau kan Atlantis digambarinnya kayak subur gitu, hijau gitu kan. Iya, hijau banyak. Kalau piramid itu sebagai pembangkit energi raksasa, itu ada energi apa di dalam piramid itu ya? Nah, ini udah masuknya ranah konspirasi nih, Cok. Ya, emang ada teori-teori konspirasi bilang piramida itu sebagai sumber energi zaman dulu. Iya. Ya. Itu besar lah raksasa. Berarti nggak cuman makam doang gitu, Bi. Ya, itu sebagai kalau makam itu kan informasi sekarang nih. Ya kan? Nah, Dulunya. kita main ke konspirasi terkait energi nih. Jadi banyak tuh konspirasi piramid itu apa, dulunya itu apa, karena untuk dibangun manusia itu hal yang mustahil kan. Iya. Nah, kalau terkait energi itu ya, jadi si energi frekuensi lah bahasanya. Energi ya, energi apa? Jadi kita itu dulunya tuh punya punya teknologi, itu punya pengetahuan sih, bukan teknologi ya. Pengetahuan tuh kita itu terhubung dengan frekuensi gelombang gitu. Oh, gelombang. Ya. Oh, anti gravitasi enggak ya? Beda. Jadi gelombang itu kayak semacam, gampangnya gini dah, kayak sinyal handphone nih. Itu kan melalui gelombang tuh, frekuensi gitu kan. Nah, ini sumbernya itu adanya di piramida. Piramida itu. Tapi ini dibilangnya sumbernya energi. Kayak teknologi Tesla dah. Contoh hal gitu. Kan dulu kan Tesla tuh sempet mau bikin tuh. Dia kayak menara gitu kan. Tapi dengan menara tanpa kabel orang itu bisa bisa tersuplai energinya. Cuman Dari gelombang itu. ya dari frekuensi apalah, gue nggak tahu ya detailnya ya. Tapi intinya tuh secara sistemnya tuh hampir mirip-mirip kayak Tesla gitu. Itu untuk ya. Terus apakah piramida ada lorong bawah tanah ya? Lorong bawah tanah. Iya. Ya pasti ada. Ya kalau yang kita lihat di internet sih emang ada aja namanya lorong-lorong kan ke bawah tanah gitu. Cuman kan yang jadi konspirasi di bawah tanah itu ada apa? Artefak? Ya kalau artefak itu kan apa sih, kayak barang-barang zaman dulu itu mah udah pasti ada. Makanya kan kayak di Apa jangan-jangan di bawah tanah alien? jauh tuh, kasih tahu tuh, emang ada alien tuh. Di bawah tanah piramid. Iya, alien. Itu sih bagian dari konspirasi sih. Kalau di piramida tempatnya
alien gitu. Jadi nggak ada bukti juga kan. Tapi beberapa relief di piramida itu juga sebenarnya ada sih relief tentang ada UFO-nya gitu, Kayak ada di-spill ya? Iya, di spill ada aliennya Itu gitu. Piramida di dalamnya tuh buat komunikasi antar luar angkasa, dan piramida itu buat komunikasi di sini. Kalau kita mau masuk ke ranah alien ya, di piramida itu ya, konspirasinya apa sih kan? Piramida itu kok bisa disambung-sambungin ke alien kan? Jadi pertama yang ngebangun kan, nah ya, ini kalau kita mainnya ranah konspirasi nih bukan ilmiah, ya kayaknya alien dah yang ngebangun piramida kan ya, soalnya itu batu berat banget kan. Nggak mungkin banget manusia yang Iya, nggak mungkin banget kita bisa ngangkat tuh batu. Kayaknya tuh pesawat-pesawat alien dah yang bawa aja Boy. kayak gitu kan. Dan konon ada teknologi alien tuh, dia itu punya Kecilin batu bukan? Enggak. ini ya, Tapi gue pernah denger sih Pi ada gitu. bisa jadi juga. Batunya dikecilin, dikumpulin, ntar digedein lagi gitu. Kayak Doraemon lah. Anjir lucu banget. tapi sih ini lebih ke resonansi atau apa, gue lupa lagi. Jadi dia melalui gelombang nih, batu yang tadinya keras nih dipakai gelombang tertentu jadi lunak tuh. Iya, pernah Kayak dengar gitu. gua. Itu Masih konspirasinya. Salah satu. misterius lah, itu masih energi misterius. Teknologi loh, hitungannya teknologinya si alien itu kayak gitu. Nah, Angkat batunya. ya ada lagi juga yang bilang di dalam alien itu tuh ada hanggar tuh kayak Dalam piramid. Dalam alien. di dalam piramid itu ada hanggar UFO gitu. Hmm. Udah baru. Lu tau hanggar kan, Tahu, tempat tahu. naruh pesawat kan. Ya di situ tuh ada, jadi itu ada berita zaman dulu tuh bahwa ditemukan hanggar namanya Kraiman apa ya, tapi logam Kraiman. Oh, logam Kraiman. Ada namanya logam Kraiman tuh. Jadi dia sifatnya kuat banget, keras, tapi dia enteng. Nah, Keras banget tapi enteng. ya, nah ilmuwan zaman sekarang itu bilangnya titanium dia taunya. Padahal ada nih namanya logam Kraiman. Nah kalau kita pernah nonton Rurouni Kenshin kan, nah itu pedangnya itu dia dari logam Kraiman itu. Oh itu. Iya. Si Batosai. Shinimura Batosai. Iya. Dan juga piramida menyimpan pengetahuan peradaban yang hilang mungkin juga. Ya makanya tuh Iya kayak gitu. konspirasi gitu. Kan anehnya tuh kan kita tuh nggak, kok kita orang-orang tuh selain mereka lah bahasanya, kok nggak dibolehin sih untuk Masuk. meneliti lebih dalam gitu kan. Tapi ada tuh Pi yang masuk. Ada Mr. Beast Ya, pernah masuk. ya itu lagi. Nah, kenapa Mr. Beast yang boleh masuk gitu kan? Iya, Ya, bisa pertanyaannya. jadi dia udah kong kali kong nih lu Endorse ya, boleh, di endorse ya. iya nih lu bolehnya kesini doang ya, kesini doang, cuman buat ya seru-seruan doang. Iya. Cuman kan dia kan nggak neliti, main doang. Main doang Oh, iya. gitu ya. Apa mungkin di dalam juga ada mumi-mumi yang hidup yang jaga piramida. Jadi nggak semua akses dimasukin juga ya nanti ya. Nah kalau kayak mumi-mumi gitu, sebenarnya kalau piramida sebagai makam tuh baru-baru inilah. Artinya tuh sebelum dia jadi makam itu, Jadi apa gitu. nah jadi apa? Konspirasi itu Pertanyaannya ya, itu. balik lagi ke alien kayak gitu. Bahkan kalau lu pernah lihat nonton film Transformer, Nah, lu Transformer, ya lu inget gak di di sesi si Megatron sama si apa ya, Prime juga kalau nggak salah dah. Jadi dia dia itu kayak ngebelah apa sih, ngancurin si piramida itu. Ternyata di dalamnya itu ada alat kayak buat apa sih ya, buat ngancurin bulan apa manggil alien, gue lupa lagi. Jadi gitu. Nah dari mana nih dia bisa berasumsi film itu dapat ide tentang itu? Nah balik lagi, pasti meneliti itu ya. kaum mereka tuh meneliti piramid itu isinya apa sih? Nah, dijawablah sama film Transformer. Dijadiin ke film nah ya. Jadi tuh nggak murni fiksi orang ngebayangin piramida jadi
alatnya alien, bisa jadi juga ya itu informasi-informasi yang dikit nih sama Iya, dijadiin karya lah. jadiin karya kayak gitu. Informasi lewat karya lah ibaratnya. Jadi apa namanya? Jadi nggak sebelum berita jadi pemakaman, jadi dulunya tuh banyak konspirasi ya kan. Di dalamnya nggak cuman ya ada teknologi, ada yang katanya hanggar alien, macam-macam lah. Pakai banyak teori bermunculan kan, sampai hari ini belum ada bukti ilmiah juga yang mastiin bagi konspirasi tersebut ya Pi, ya. Ya satu hal yang pasti piramid tetap jadi salah satu misteri terbesar nih sampai saat ini nih ya kan, di dunia maupun manusia. Ya makanya piramida itu kan nggak di Mesir doang, kayak Iya, iya kan, tempat lain. ada di Amerika, bahkan ada di Meksiko ada. kita juga ada yang Gunung Padang itu kan. Kok bisa sih orang sepakat untuk bikin piramida gitu? Buat apaan? Sedangkan manusia itu zaman dulu tuh belum tersebar merata gitu kan. Merata, ya. Dan tujuannya tuh buat apa ya? Balik lagi, bisa jadi ini emang entitas lain nih yang bikin piramida ini ya. Mereka memang mudah untuk terbang ke sesuatu. Tapi memungkinkan buat penyembahan gak sih, Pi? Kayak di apa piramid Mesir kan jadi ada dewara gitu kan, aku tahu kan. Emang sih ada cocok logi gini ya. Dewa matahari ya kan. Penyembahan ya. Ya jadi itu dulu orang manusia kan ada yang beberapa masih primitif ya. Nah, ini kisahnya tuh datanglah nih alien nih. Alien lagi nih. Ya, alien lagi cowok, iya kan. Nah, manusia kan kagak tahu ya ini siapa ya. Tapi kok dia pinter banget kan, bisa ini terbang, bisa ini ya. Karena mereka nggak paham tentang agama kali ya, putus kali ya. Siar agamanya saat itu, jadi nganggepnya wah ini Tuhan nih gitu. Ibarat kayak nanti nih masa depan nih orang-orang pada pontang panting nih, terus kesusahan air nggak ada, muncul nih Dajjal kan. Bisa ngasih air, ngasih makanan, Iya, bisa ngidupin orang mati. Ya. Sebenarnya bisa tuh Dajjal dikonspirasiin kalian, ada lagi konspirasi tapi nanti ya guys ya. Anunnaki juga ya. Itu Anunnaki cowok. Anunnaki ya. Anunnaki kita bahas nih ya di sini nih ya. Boleh. Berarti Anunnaki dan piramida. Sebenarnya bukan Dajjal. Dajjal. Ya pokoknya kayaknya seru nih. Karena Anunnaki nih masih berhubungan nih sama aliennya. Oh, piramid. Iya, ada yang bilang bahwa Anunnaki itu sebenarnya Tuhannya manusia, coba. Bukan ini apa? Ada juga bilang perkawinan antara manusia dan alien, gue bilang. Bisa juga, ada juga yang bilang kayak gitu. Jadi dari apa? Jadi pinter gitu manusianya. Gara-gara itu kawin. Ya udah nanti next kita gas Anunnaki ya guys, boleh. Udah kayaknya cukup ya untuk Iya. bahas piramida ya. Iya dah. Udah lah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya. Ya, udah sepertiga malam.